Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizka Wulandari. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Riau, program Magister Manajemen semester 1 kelas B. Di sini saya ingin melampirkan tugas ujian tengah semester ganjil saya pada mata perkuliahan Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Sri Indrastuti SMM. Yang pertama, terkait mengemukakan konsep dan peran manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi dan persaingan pada organisasi profit, motif maupun organisasi sosial. Jawaban yang pertama yaitu konsep umum manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi. Sebelum era globalisasi, lebih tepatnya di tahun sebelum 1990-an, peran manajemen sumber daya manusia masih bersifat administratif dan operasional, di mana belum strategis seperti saat ini. Fokusnya hanya pada kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, pencatatan kepegawaian, absensi, gaji, cuti, disiplin kerja, pemeliharaan tenaga kerja agar produktif, bukan pada pengembangan kompetensi. Loyalitas dan kepatuhan karyawan lebih diutamakan dibandingkan dengan inovasi. Manajemen sumber daya manusia saat itu dikenal dengan istilah personal management, yaitu pengelolaan tenaga kerja dengan pendekatan administratif dan hubungan industrial, bukan strategis. Yang kedua, peran manajemen sumber daya manusia pada organisasi profit motif. Konsep yang digunakan dalam organisasi profit atau perusahaan yaitu peran manajemen sumber daya manusia difokuskan pada produktivitas dan efisiensi biaya tenaga kerja. Pendekatan yang pertama yaitu teori klasik. Menurut Frederick Wilt Taylor, karyawan dipandang sebagai mesin yang harus diatur secara efisien melalui pembagian kerja yang jelas, waktu kerja yang diukur, dan sistem upah berdasarkan hasil kerja. Contohnya, pabrik tekstil PT Nusantara Abadi di tahun 1980-an merupakan perusahaan yang menerapkan sistem kerja Taylorisme, yaitu setiap pekerja melakukan tugas kecil berulang untuk efisiensi. Departemen Personalia berperan mencatat kehadiran, mengatur gaji, dan menjaga kedisiplinan. Pelatihan dan pengembangan hampir tidak ada. Orientasi pada hasil kuantitatif, yaitu target produksi. Dampaknya, produktivitas meningkat dalam jangka pendek, namun jangka panjang turnover tinggi karena karyawan cepat bosan dan tidak merasa berkembang. Peran manajemen sumber daya manusia pada organisasi sosial non-profit. Dengan konsepnya yaitu organisasi sosial sebelum era globalisasi, misalnya yayasan, lembaga sosial, atau keagamaan, berfokus pada pengabdian dan nilai moral, bukan profit. Pendekatan yang digunakan lebih ke teori hubungan manusia, human relation, dan menurut Elton Mayo. Fokusnya membangun loyalitas, rasa kekeluargaan, dan semangat sukarela. Manajemen sumber daya manusia dilakukan secara sederhana oleh pimpinan atau relawan senior. Penilaian kinerja bersifat subjektif dan moral, bukan berbasis target angka. Contoh kasusnya yaitu Yayasan Sosial Bakti Kasih tahun 1985. Anggota dan relawan bekerja tanpa imbalan yang besar, didorong oleh nilai keagamaan dan kemanusiaan. Rekrutmen dilakukan melalui rekomendasi komunitas, bukan seleksi kompetensi. Pengelolaan SDM dilakukan secara kekeluargaan. Pelatihan bersifat informal seperti bimbingan oleh senior. Dampaknya,
terbangun rasa kebersamaan dan pengabdian yang tinggi. Namun, kurang efisien dan sulit berkembang karena tidak ada sistem pengembangan SDM yang terstruktur. Kesimpulan konseptualnya, yang pertama, aspek fokus utamanya sebelum globalisasi di profit, yaitu efisiensi dan kontrol kerja. Sebelum globalisasi di sosial, pengabdian dan nilai kemanusiaan. Pendekatan MSDM sebelum globalisasi profit, yaitu administratif dan Taylorisme. Sebelum globalisasi sosial, yaitu human relation dan nilai kekeluargaan. Peran manajemen sumber daya manusia sebelum globalisasi profit, yaitu mencatat, mengatur, dan mengawasi. Sebelum globalisasi sosial, memotivasi dan menjaga semangat relawan. Contoh kasus sebelum globalisasi profit, pabrik tekstil menerapkan sistem upah yang berdasarkan pada output, serta yang sosialnya, yayasan sosial berbasis sukarela dan kekeluargaan. Kelemahannya, karyawan tidak berkembang dan turnover yang tinggi pada sebelum globalisasi profit. Dan sebelum globalisasi sosial, tidak efisien dan sulit berkembang. Kelebihannya, produktivitas yang tinggi dalam jangka pendek pada globalisasi sebelum globalisasi di area profit, serta loyalitas yang tinggi dan budaya kekeluargaan yang kuat sebelum globalisasi di sosial. Kedua, bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam. Kemukakan dengan contoh kasus konsep apa yang harus diterapkan manajemen organisasi tersebut. Jelaskan. Yang pertama, konsep dasar manajemen sumber daya insani di era persaingan global. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin tajam, manajemen sumber daya insani bukan lagi hanya mengatur tenaga kerja secara administratif, tetapi menjadi mitra strategis organisasi. Fokus utamanya yaitu yang pertama, membangun kompetensi dan keunggulan kompetitif sumber daya manusia, menumbuhkan budaya organisasi adaptif dan inovatif, mengelola perubahan dan pembelajaran berkelanjutan, mengintegrasikan nilai-nilai insani yaitu moral, spiritual, dan etika dalam strategi bisnis. Artinya, peran manusia tidak lagi dianggap sebagai biaya operasional, tetapi sebagai aset utama yaitu human capital dalam menentukan keberhasilan organisasi. Peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi. Peran utama pertama, strategic partner. Manajemen sumber daya insani ikut merancang strategi organisasi dan memastikan sumber daya manusia siap bersaing secara kompetitif. Dampak dalam organisasi yaitu sumber daya manusia menjadi pendorong inovasi dan adaptif. Change agent. Penjelasannya, mengelola perubahan budaya kerja, transformasi digital, dan pola pikir karyawan. Organisasi lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Employee champion, yaitu menjaga kesejahteraan, motivasi, dan keterlibatan engagement karyawan. Dampak terhadap organisasi, meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Human capital developer, fokus pada pelatihan, pengembangan karir, dan penilaian berbasis kompetensi. Dampak terhadap organisasi yaitu sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Value guardian, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, integritas, dan spiritualitas dalam konteks manajemen sumber daya insani. Dampak terhadap organisasi yaitu organisasi memiliki identitas kuat dan dipercaya publik. Konsep yang diterapkan. Untuk menghadapi era persaingan yang ketat, organisasi perlu menerapkan konsep manajemen sumber daya insani berbasis kompetensi dan nilai insani yang memadukan antara
Strategic Human Resource Management, dan Spiritual Based Human Capital. Konsep utama yang relevan yang pertama yaitu Human Capital Theory menurut Barker tahun 1993. Investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan keunggulan organisasi. Yang kedua, kompetensi based human resource management menurut Spencer tahun 1993. Setiap posisi memiliki standar kompetensi yang jelas, pengetahuannya, keterampilan, dan sikap, serta pengelolaan sumber daya manusia didasari pada pencapaian kompetensi itu sendiri. Yang ketiga, human governance atau insani approach, yaitu sumber daya manusia dilihat dari insani yang bermoral, beretika, dan spiritual, bukan sekedar alat produksi. Pendekatan ini menekankan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab serta sosial. Contoh kasus nyata di PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia menghadapi persaingan yang ketat di sektor telekomunikasi akibat munculnya kompetitor digital seperti startup dan provider global. Peran manajemen sumber daya insani yang diterapkan yang pertama, transformasi sumber daya manusia berbasis digital dan nilai-nilai core menurut Telkom Way 5.0, yaitu solid, speed, smart, integrity, dan ecosystem. Yang kedua, program pengembangan kompetensi digital melalui Digital Talent Transformation Program. Yang ketiga, budaya adiktif dan agile untuk mempercepat inovasi layanan. Yang keempat, penilaian kinerja berbasis kompetensi dan nilai insani, yaitu performance and value appraisal. Dampaknya, manajemen sumber daya manusia di Telkom lebih siap menghadapi era global serta era digital. Kinerja dan loyalitas karyawannya meningkat. Telkom mampu mempertahankan posisi sebagai market leader nasional meskipun pasar sangat kompetitif. Analisa konseptual. Aspek yang pertama, fokus manajemen sumber daya manusia sebelum globalisasi, yaitu administratif dan pengawasan. Di era persaingan modern, strategis dan pengembangan manusia. Aspek yang kedua, orientasi. Sebelum globalisasi, hanya efisiensi jangka pendek. Era persaingan modern, keunggulan kompetitif jangka panjang. Aspek pendekatan. Sebelum globalisasi, hanya personalia. Era persaingan modern, manajemen sumber daya insani. Nilai utama, disiplin dan kontrol. Era persaingan modern, kompetensi, inovasi, dan nilai insani. Contoh kasus itu di pabrik tekstil, Taylorisme, serta di era persaingan modern PT Telkom Indonesia Digital dan Insani. Kesimpulannya, peran manajemen sumber daya insani di era persaingan tajam adalah penggerak utama berkelanjutan organisasi dengan cara yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang unggul berbasis kompetensi dan nilai insani. Yang kedua, menumbuhkan budaya kerja adaptif, inovatif, dan beretika. Yang ketiga, mengintegrasikan strategi SDM ke dalam strategi bisnis. Yang keempat, menjaga kesejahteraan dan keterlibatan karyawan. Konsep manajemen sumber daya insani yang ideal. Menurut kompetensi based dan value drive human resource management, di antara manusia dipandang sebagai aset insani yang harus terus dikembangkan secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis Boston Consulting Group.
Saya di sini ingin menyampaikan, menurut analisis pendekatan Boston Consulting Group pada PT Infinity Primata Group, karena saya bekerja di perusahaan tersebut. PT Infinity Primata Group adalah perusahaan jasa penyedia layanan internet broadband dan jaringan yang beroperasi di wilayah Rengat, Rengat Barat, dan Batang Cenaku pada Kabupaten Indragiri Hulu. Unit bisnisnya yang utama meliputi yang pertama, layanan internet rumah atau home internet, yang kedua, layanan internet bisnis, corporate internet, yang ketiga, layanan CCTV online, layanan Internet of Things, IoT, dan layanan TV berlangganan digital. Dua dimensi pendekatan untuk menganalisa manajemen sumber daya manusia menurut Boston. Yang pertama, pendekatan aspek produktivitas atau kinerja karyawan. PT Infinity Primata Group mempunyai struktur jajaran yang lengkap, dimulai dari direktur utama, komisaris, manajer, supervisor, tim leader, hingga level karyawan biasa. Semua posisi ini sudah mengemban job deskripsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya masing-masing yang dinilai setiap minggunya, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya menurut KPI masing-masing. Yang kedua, potensi pengembangan karyawan. PT Infinity Primata Group selalu mengadakan ataupun mengikut sertakan karyawannya di berbagai kegiatan guna untuk mengembangkan kemampuan karyawan, kompetensi karyawan, mempertahankan kualitas perusahaan, dan meningkatkan citra kepada pelanggan. Perusahaan akan menanggung penuh semua hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Dan perusahaan juga memegang prinsip ketika sudah bergabung menjadi karyawan, maka selalu diusahakan untuk tidak pernah terputus, kecuali karyawan tersebut melakukan fraud. Berada di posisi manakah perusahaan saudara tersebut pada saat ini? Kenapa demikian kemukakan? Menurut saya, untuk saat ini PT Infinity Primata Group berada di posisi star karena kinerja karyawannya yang tinggi dan potensi pengembangannya juga tinggi, sehingga hal itu berdampak positif bagi perusahaan. Apalagi dibarengi dengan jenjang karir yang sudah dijanjikan oleh perusahaan. Bonus dan insentif setiap tercapai target, ekspansi yang tinggi, membuat Infinity Primata Group dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Di sini saya akan mengemukakan keunggulan dan kelemahan PT Infinity Primata Group pada posisi tersebut. Pertama, keunggulannya. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang tinggi. Dengan kebutuhan internet rumah yang terus meningkat di wilayah operasional pada Kecamatan Rengat, Rengat Barat, dan Batang Cenaku, terutama pasca pandemi dan meningkatnya digitalisasi pendidikan serta hiburan rumah. Yang kedua, pangsa pasar yang kuat. PT Infinity Primata Group sudah memiliki jaringan pelanggan loyal dan dikenal di tingkat lokal, sehingga memiliki posisi yang kompetitif terhadap provider lainnya. Yang ketiga, citra merek dan kepercayaan pelanggan. Pelanggan merasa lebih nyaman dengan layanan lokal yang cepat tanggap karena sudah dipastikan PT Infinity Primata Group selalu membangun kantor operasionalnya di setiap kecamatan, serta teknisi terdapat di setiap kantor. Dengan teknisi yang cepat respon dan komunikasi langsung yang baik di tim customer service. Yang keempat, sumber daya pendapatan jangka panjang. Setiap pelanggan berlangganan bulanan, sehingga menciptakan pendapatan yang rutin. Potensi ekspansi yang besar. Perusahaan bisa memperluas jaringan ke desa ataupun suburban yang belum terjangkau kompetitor besar. Yang keenam, dukungan teknologi yang terus berkembang. Kemajuan teknologi fiber optik, wireless, dan perangkat modem semakin mempermudah peningkatan kualitas layanan. Yang ketujuh, kesempatan sinergi bisnis. Dapat
dikombinasikan dengan produk lain seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa Infinity mempunyai produk yaitu bundling CCTV online, internet sekaligus TV atau smart home. Namun, terdapat kelemahan di posisi Star PT Infinity Primata Group tersebut. Kelemahan yang pertama, membutuhkan investasi yang tinggi. Karena untuk mempertahankan posisi Star, perusahaan harus terus mengeluarkan dana yang besar untuk perluasan jaringan, perawatan alat, dan peningkatan bandwidth. Kedua, tekanan kompetensi yang tinggi. Provider besar seperti IndiHome, Biznet, Iconet bisa masuk ke pasar lokal dengan harga promosi sehingga menekan margin laba. Ketiga, ketergantungan pada infrastruktur dan teknisi. Kinerja layanan sangat bergantung pada kecepatan penanganan teknisi dan stabilisasi jaringan. Jika tim teknis kurang sigap, bisa menurunkan citra perusahaan. Yang keempat, rentan gangguan operasional. Faktor cuaca, listrik padam, serta kerusakan jaringan dapat mengganggu layanan dan menimbulkan keluhan pelanggan. Yang kelima, tingkat berhenti berlangganan bisa saja tinggi. Pelanggan mudah berpindah jika ada promo ataupun penawaran yang lebih murah dari kompetitor. Yang keenam, fokus manajerial yang intensif. Unit Star memerlukan perhatian dan strategi khusus dari manajemen agar tumbuh. Jika tidak, bisa turun menjadi cash cow terlalu cepat. Adakah saran terhadap kondisi yang dihadapi pada organisasi tersebut? Pertama, berdasarkan analisis kondisi umum organisasi saat ini, PT Infinity Primata Group sedang berada pada tahap pertumbuhan dan persaingan yang ketat, terutama di layanan internet rumah, yaitu berada di posisi start. Perusahaan memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi investasi yang tinggi, persaingan harga, dan kualitas layanan yang harus konsisten. Yang ketiga, kinerja perusahaan sangat bergantung pada profesionalisme yang baik serta semangat sumber daya manusia lapangan, baik itu tim sales, teknisi, maupun kolektor. Saran strategis untuk PT Infinity Primata Group. Konsep yang digunakan yaitu Blue Ocean Strategy. Saran yang pertama, buat paket bundling antara layanan internet dengan produk tambahan seperti CCTV, paket internet TV, router, ataupun paket keluarga hemat. Yang kedua, kembangkan layanan digital support, misalnya aplikasi pelanggan untuk cek tagihan dan melaporkan gangguan. Yang ketiga, fokus pada pasar yang belum tergarap, seperti desa atau kawasan pendidikan yang pertumbuhan penggunaan internetnya tinggi. Contoh, Infinity membuat program internet sekolah aman. Itu menyediakan jaringan untuk sekolah-sekolah dengan harga yang terjangkau. Selain membantu masyarakat, program ini juga memperkuat citra sosial di perusahaan. Penguatan sistem kinerja, penilaian kinerja. Konsep yang digunakan yaitu Competency Based Performance System, yaitu menerapkan sistem KPI, Key Performance Indicator, yang jelas di setiap posisi. Kedua, gunakan kombinasi penilaian kuantitatif, itu target, dan kualitatif, etika kerja dan pelayanan. Ketiga, jadikan hasil penilaian dasar pada promosi, pelatihan, dan bonus. Contoh, kolektor dinilai dari persentase tagihan tertagih dan tingkat kepuasan pelanggan. Sales dinilai dari jumlah pelanggan baru serta tingkat keluhan yang rendah. Pengelolaan investasi dan infrastruktur. Konsep yang digunakan yaitu Resource Allocation Strategy. Sarannya, gunakan laba hasil dari unit cash cow, yaitu layanan bisnis, untuk mendanai ekspansi unit Star, yaitu layanan rumah. Kedua, lakukan pemeliharaan jaringan preventif bukan hanya pada terjadi gangguan. Yang ketiga, perkuat kerjasama dengan vendor atau pemerintah daerah untuk memperluas jaringan dengan biaya yang lebih efisien. Contoh,
Infinity bermitra dengan pemerintah daerah untuk menyediakan akses internet gratis di kantor desa sekaligus promosi layanan berbayar kepada warga sekitar. Konsep strategi pemasaran dan hubungan pelanggan, Customer Relationship Management, itu membentuk tim khusus layanan pelanggan yang fokus menanggapi keluhan dengan cepat dan sopan. Gunakan media sosial yang aktif, Facebook, Instagram, WhatsApp bisnis untuk menjaga komunikasi dan promosi. Yang ketiga, buat program loyalitas pelanggan seperti diskon untuk pelanggan lama dan sistem referral. Contohnya, setiap pelanggan yang mereferensikan satu teman baru mendapatkan potongan 20.000 setiap bulannya. Strategi ini atau pada bulan berikutnya. Strategi ini meningkatkan pelanggan baru sekaligus memperkuat hubungan pelanggan lama. Dari contoh yang sudah diterapkan di PT Infinity Primata Group, yang pertama itu kami memiliki kontrak berlangganan di mana pelanggan wajib berlangganan selama 1 tahun atau 12 bulan tanpa terputus. Apabila terputus, maka akan terdapat denda sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu kami juga sudah menggunakan media sosial yang aktif seperti Facebook, Instagram, WhatsApp bisnis, web. Jadi apabila pelanggan atau calon pelanggan baru yang ingin menyampaikan keluhan ataupun ingin berlangganan baru, bisa langsung menghubungi di Facebook, Instagram, web maupun WA bisnis kami. Selain itu, bermitra dengan pemerintah daerah, kami sendiri sudah mempunyai program yaitu internet corporate, itu untuk khusus pemerintahan daerah, di mana satu nama sekolah atau instansi pemerintah itu bisa dipasangkan berbagai LAN itu seperti jalur supaya lebih memperluas area cakupan wifi-nya. Hanya itu, setiap bagian-bagian dari kami, baik itu bagian yang langsung berkomunikasi dengan pelanggan, teknisi, frontline, back office, customer service, itu sudah mempunyai KPI-nya tersendiri yang akan selalu dinilai setiap minggunya. Apabila salah satu dari mereka tidak memenuhi KPI-nya, maka akan dilakukan konseling oleh atasan masing-masing terkait apa kendala serta hal apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki KPI-nya. Berikut hasil presentasi ujian tengah semester ganjil saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.